sekarang kita bahas tentang limit nomor 9, masih bab 12 ya. Nah, kita diminta untuk menunjukkan kalau limitnya ini nggak ada di titik yang diberikan. Oke, untuk nomor 9, wah, topik. Untuk nomor 9A, oke, kita lihat dulu. Soalnya itu dia, saya tulis lagi deh. Kita diminta untuk mencari, oke, limit XY menuju ya titik 0,0 kayak gini. Tadi fungsinya itu adalah XY dibagi X kuadrat plus Y kuadrat. Kayak gini ya, ini fungsinya. Nah, untuk menunjukkan limit ini nggak ada, kita kembali dulu nih flashback ke limit satu peubah. Masih ingat limit di satu peubah itu limit dikatakan nggak ada kalau apa? Kalau limit kiri kayak gitu kan, limit kiri kayak ini dari kiri fungsi fx ini dia nggak sama kayak limit kanan. Oke, maaf ini tulisannya semakin jelek ternyata, nggak sama kayak limit kanan. Nah, tetapi kalau kita berbicara di limit fungsi dua peubah, kita nggak ada yang namanya limit kiri sama limit kanan. Nah, sebab Oke, kita berbicaranya nanti lebih panjang lagi. Misalkan nih, kita ingin tahu di titik ini dia limitnya ada apa enggak. Artinya untuk semua lintasan yang melewati titik tersebut, kita harus cek nih semua lintasan di sini. Misalkan lintasannya ini yang melewati titik ini, lintasan atau garis persamaan garis kayak gini, dan atau lain sebagainya ya. Tentunya di sini ada banyak sekali lintasan dan kurva yang melewati titik ini, kayak gitu. Nah, ini semuanya harus punya limit nilainya yang sama. Nggak, kalau ini kan limit satu peubah ini hanya dari arah kiri sama arah kanan, ini dari segala arah limitnya harus sama, kayak gitu. Nah, berarti untuk menunjukkan ini dia nggak punya limit di titik 0,0, kita hanya perlu cari lintasan atau kurva mana gitu ya yang melewati titik ini 0,0, tapi nanti nilai limitnya itu nanti nggak sama kayak gitu. Nah, gimana cara nyarinya? Jadi kita hanya perlu memilih dua buah lintasan, misalkan lintasan yang melewati titik 0,0. Lintasannya apa aja? Boleh sumbu Y sendiri ini kan atau X sama dengan 0, ini dia melewati titik 0,0, atau sumbu X sendiri atau Y sama dengan 0, dia juga melewati titik 0,0. Nah, kita jadi misalkan kita lihat di sini sepanjang, kayak lihat ya, di sini sepanjang sumbu Y, atau kita katakan X-nya sama dengan 0. Nah, ini nilai limitnya. Kita lihat limit di sini sepanjang sumbu Y, X-nya 0 ya, berarti di sini 0,Y menuju 0,0. Nah, kita substitusikan nih X-nya 0 di sini. Berarti ini 0 kali Y, 0 kuadrat tambah Y kuadrat. Nah, ini berapa limitnya? 0 ya? Benar nggak? Nah, oke. Nah, selanjutnya ini kita lihat di sepanjang, kalau kita lihat di sepanjang sumbu X, nilainya masih sama-sama 0. Jadi kita kita nggak pakai lintasan ini ya, sumbu X. Kita lihat satu lagi kurva yang bukan kurva ya, garis aja. Yang melewati ini itu kan segini ya, Y sama dengan X juga melewati titik 0,0. Oke, kita lihat apa yang terjadi kalau kita melihat limitnya di sepanjang garis Y sama dengan X. Oke, berarti ini jadi limitnya berarti X, X gitu. Ini menuju 0,0. Berarti sini Bapak substitusikan Y sama dengan X. Kita punya X kuadrat per 2 X kuadrat ya. Ini hasilnya berapa? Setengah. Kita lihat di sini. Kalau kita dekati limitnya di sepanjang sumbu Y, hasilnya 0, tapi di sepanjang Y sama dengan X, hasilnya setengah. Berarti artinya dia nggak punya limit di 0,0. Ini yang bagian A ya. Oke.
Selanjutnya untuk bagian D, oke, kita diminta untuk melihat limit ini ketika titik X, Y-nya menuju 1,1 kayak gini. Nah, berarti kita harus, ini menunjukin ya kalau limitnya nggak ada. Jika kita lihat 1,1 itu kan, gimana ya? Ini ya, kalau ini Y, sini X, kayak 1,1 itu kisaran di sini deh. 1 gitu. Nah, kita cari lintasan, persamaan garis atau kurva terserah yang melewati titik 1,1 ini. Apa aja? Salah satunya kan tentunya pertama bisa garis ini. Ini, sorry, ini garis ini. Ini garis X sama dengan 1. Satu lagi yang ini. Kan? Ini Y sama dengan 1. Jadi kita akan lihat nih limit di sepanjang ini, garis ini, sama sepanjang garis ini. Kita lihat limitnya kayaknya nih nggak sama. Oke, mana ini pointer? Oke, kita lihat limit di sepanjang Y sama dengan 1 kayak. Jadi kita punya limitnya, limit X,1 ini menuju 1,1. Oke, kita substitusikan Y-nya 1 di sini berarti jadi X kuadrat min X 1 kurang 1 0 ya. Sini jadi X 1 min 2 jadi min 1. Di sini kita bisa sederhanakan lagi. Limit X,1 menuju 1,1 dari, oke, kita faktorkan X min 1 di sini X min 1. Oke, ini hasilnya berapa? 1 ya. Masukin aja langsung limitnya. Nah, sekarang di sepanjang X sama dengan 1, kita punya limitnya, limitnya 1,Y menuju 1,1. Fungsinya jadi kayak 1 kurang 1 0 ya. Sisanya di sini Y min 1 dibagi Y kuadrat min 1 juga. Jadi kita punya di sini limit 1,Y menuju 1,1. Oke, kita faktorkan ya. Yang di bawah. Ini Y plus 1, Y min 1, kayak gini. Kita masukkan limitnya ini kan. Bisa kita bagi. Kita masukkan limitnya 1. Berarti di sini jadi setengah. Nah, lihat ya. Ini nggak sama kayak ini. Ini yang di sepanjang garis Y sama dengan 1, hasilnya 1. Di sepanjang X sama dengan 1, hasilnya setengah. Oke, kita ingat ya. Kita jangan pakai didekatin sama garis Y sama dengan 0. Kenapa ya? Karena kalau garis Y sama dengan 0 kan ini nggak melewati titik. Jadi kita ambil garisnya itu yang melewati titik. Nggak hanya garis ya, bisa jadi kurva. Kalian boleh pakai ini misalkan di sepanjang kurva Y sama dengan X kuadrat, misalkan boleh. Tapi ini lebih mudah kita pakai garis saja.